Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ikhlasi wa ijtinabir riya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal kibriya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafi man bil ardi was sama wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan di tempat, di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wal khamsun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-158 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Rubbama dakhala ar-riya 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Kadang-kadang masuk itu riya atas engkau dari sekira-kira tidak memandang oleh makhluk kepada engkau. Artinya bahwa riya itu bisa masuk kepada kita di waktu kita sedang khalwat, di waktu kita sedang sendiri, di waktu kita sedang tidak dilihat oleh makhluk, kita beribadah di situ, itu bisa dimasuki oleh riya. Nah, jadi riya itu artinya bukan hanya bisa di tengah orang, tetapi riya bisa masuk kepada kita padahal kita sedang beribadah sendirian. Ar-riya inda ba'dil ulama qasdu ghairillah bi'amalin salih sawa'un kana al-amalu zahiran linnas aw khafiyan anhum. Bermula riya itu menurut pendapat sebahagian ulama, riya itu adalah mengkasat selain Allah dengan amal saleh. Itu disebut riya. Mengkasat selain Allah dengan amal saleh, dengan ibadah. Nah, kita beribadah kepada Allah seperti sembahyang, haji, umrah, sedekah, salawat dan lain-lainnya, tapi tujuan kita itu bukan Allah. Tujuan kita adalah makhluk Allah. Nah, itu yang disebut dengan riya tadi. Amalin salih, mengkasat selain Allah dengan amal saleh. Artinya kalau bukan amal saleh, kita mengkasat selain Allah, maka itu bukan dinamakan riya. Orang misalnya memakai pakaian yang bagus, tujuannya supaya dipuji oleh orang, nah itu bukan riya. Orang memakai satu kendaraan yang bagus dengan tujuan supaya dipuji, disanjung oleh manusia, nah itu bukan riya. Karena itu bukan ibadah, bukan amal saleh. Riya itu masuk kalau kita melakukan ibadah
tapi tujuan hati kita selain Allah. Nah, itu adalah riya. Sama ada itu perbuatan tadi nampak bagi manusia atau tersembunyi daripada mereka. Jadi riya ini kadang memandang nampak kadanya, kadang memandang khalwat atau kadanya. Riya ini adalah masuknya di dalam hati kita. Walaupun kita seorangan, walaupun kita sendirian, tapi kita ibadah itu tujuan kita bukan karena Allah, itu disebut adalah riya. Parriya salah satu aksam. Riya itu ada 3 macam. Secara garis besarnya nih, riya itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyaqsida bi'amalihi salih al-khalqa walaulahum lam ya'mal. Yang pertama bahwa dia mengkasat dengan amalnya yang salih itu adalah makhluk. Jikalau tidak ada makhluk, niscaya dia tidak beramal. Nah, ini riya yang paling besar. Riya yang paling besar. Jakanya kada ada orang, inya kada beramal saleh. Jakanya kada ada orang, inya kada akan melakukan ibadah. Tapi karena orang ada, maka inya mau kada mau ikut melakukan ibadah. Nah, ini adalah riya yang paling nyata, riya yang jelas, dan ini yang paling besar bahayanya. Orang beribadah tapi tujuannya bukan terdorong oleh perintah Allah, bukan mengharapkan balasan dari Allah, tetapi dia beribadah karena makhluk ini. Dan yang diharapkannya pun juga adalah balasan dari makhluk berupa pujian atau materi atau yang lainnya. Walaulahum lam ya'mal, jikalau tidak ada makhluk dia tidak beramal. Asani yang kedua, ayya'mala, bahwa dia beramal saleh, bahwa dia beribadah kepada Allah, lil madhi wassana, tujuannya untuk dipuji, disanjung, dihormati, dicintai oleh manusia. Nah, ini riya juga. Dia beramal untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan simpati daripada manusia, daripada makhluk Allah. Nah, ini riya juga. Walau lam ya'lamhun nas, sekalipun orang tidak melihat apa yang dia lakukan. Sekalipun orang kada melihat apa yang dia lakukan. Orang membaca misal satu amaliyah, dia baca surah ini, tujuannya bila membaca surah ini dia akan dihormati oleh manusia. Nah, dia baca ayat ini, dia baca surah ini, siapa membaca ini dia akan dicintai oleh manusia. Ini amalkan itu, diamalkannya. Tujuannya supaya orang-orang mencintainya, menghormatinya, memandang kasih sayang kepadanya. Nah, ini riya. Ini bisa terjadi walaupun di tempat sendiri, di tempat sunyi. Walaupun orang kadang melihatnya. Baca misal surah Yasin 7 kali, supaya dengan ini orang akan menghargainya. Inya baca amalan ini supaya macam-macam daripada perkara duniawi. Nah, itu adalah riya juga ngarannya. Riya. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-158 tadi, bahwa riya itu bisa masuk walaupun sedang tidak dilihat oleh orang lain. Orang melampah di dalam hutan misalnya, membaca-baca amalan ini, amal itu, tujuannya kayaknya bila keluar supaya jadi ini. Nah, itu kan kada dilihat orang, tapi tujuannya sudah demikian. Itu riya. Itu riya. Dan setiap yang riya itu pasti tidak diterima oleh Allah.
Kata dia, bahkan diancam dengan siksa. Nah lalu kalau inya mengamalkan demikian amalan, tahu-tahu berhasil. Nah berhasil, mengamalkan ini tujuannya supaya dimuliakan orang, mengamalkan ini supaya dikasihi orang, diamalkan, akhirnya dia dikasihi orang, dia dicintai orang. Itu bukan kabul, tapi itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang riya itu jelas Allah kada akan menerima, Allah pasti menolak. Nah kalau nya berhasil itu berarti istidraj dari Allah kepada dia. Asalis yang ketiga di antara macam-macam riya itu ayya'mala lillah wa yarju ala amalihi dukhulal jannah awil khalasa minan nar wa hadza riya'un 'indal 'arifin wa ikhlasun 'inda awamil muslimin. Yang ketiga bahwa dia beramal karena Allah, sembahyang karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, dan dia mengharap dengan beramal itu masuk surga. Dia berharap dengan beribadah itu selamat dari neraka. Nah ini pun menurut orang-orang arifin termasuk riya juga. Riya. Kenapa? Karena Allah tadi. Kan riya itu artinya kita beribadah mengharapkan sesuatu selain Allah. Surga kan lain Allah, neraka lain Allah. Jadi orang-orang arifin itu mereka mengatakan bahwa kalau kita beramal karena Allah, mengharapkan balasan surga atau selamat dari neraka, itu mereka anggap riya. Walaupun dari kalangan awam muslimin itu masih dikatakan ikhlas. Untuk orang-orang pemula, untuk orang-orang yang umum, nah itu masih dibolehkan mereka beramal untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan keselamatan dari neraka. Itu masih dibolehkan untuk orang-orang awamil muslimin, orang umum. Tapi kalau sudah naik tingkatan dari orang awam, nah jangan lagi beramal itu mencari ganjaran surga, jangan lagi beribadah itu mencari keselamatan dari neraka. Karena itu masih belum sempurna keikhlasannya, bahkan riya menurut orang-orang arif. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walil murai alamatun, bagi orang-orang yang riya itu ada tanda-tandanya. Dengan tanda ini kita bisa mengenal kita apakah riya atau kada. Nah diulahkan tandanya. Minha setengahnya nasatuhu fil jalwah wa kasaluhu fil khalwah. Rajin dia beribadah beramal di tengah orang banyak, dan malas dia beramal di tempat yang sendirian. Tanda riya artinya bila sembahyang orang banyak nyerajin, bila sembahyang kada ada orangnya sembahyangnya tapi malas. Nah berarti ini riya. Walaupun ini riyanya masih inting dibanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi kalau ada orang dia beramal, kalau kada ada orang kada beramal, ini sudah paling gawat. Nah yang kedua ini masih baik, masih ada harapan, Artinya kalau orang banyak itu menambah kerajinannya aja. Kalau orang kada ada beribadah juga cuma malas. Malas. Itu tanda-tanda ibadah itu dimasuki oleh riya. Cuma riyanya ini kada masuk ke pangkal ibadah. Nah, kada masuk ke pangkalnya. Kalau masuk ke pangkalnya kada beramal sama sekali kalau kada ada orang. Ini masuk hanya ke cabangnya ibadah. Nah, beramal juga kalau kada ada orang tapi agak malas. Nah, itu tanda amal kita itu ada cacat. Bila mana rajin di waktu orang banyak dan malas di waktu khalwah, di waktu sendiri, itu berarti ada kemasukan penyakit yang namanya riya tadi. Au nasyatuhu 'inda zam wa kasaluhu 'indal wa au nasyatuhu
indal madhi wa kasaluhu indaz zam. Atau tandanya riya itu adalah rajin dia ketika dipuji dan dia malas ketika dicela. Nah, malas ketika dicela. Nya sembahyang berjamaah misalnya, menuntut ilmu, bersedekah, kalau dipuji orang bah rajin benarnya. Kalau dipuji orang inya rajin benar. Kalau dicela orang inya malas. Inya malas. Ada yang mencela, napan itu mengaji, napan itu sembahyang berjamaah, apa itu bersedekah. Nah, dicela orang. Nah, inya menjadi malas bersedekah. Nah, ini tanda-tanda riya juga. Tapi ada yang lebih besar daripada ini, orang yang bila dipuji dia beribadah, bila dicela ampih beribadah. Nah, ini gawat lagi. Gawat lagi. Kenapa kalanggar ke masjid sembahyang dicela orang, ini ampih ada lagi ke masjid. Nah, ini gawat lagi nih. Nah, sedangkan malas saja kalau dicela itu sudah ada masuk riya. Ini bersedekah, dikitnya aja orang bersedekah maka sugih. Dicela orang, ini kadang beri lagi. Ini kadang beri lagi dicela. Nah, ini berarti itu riya. Nah, kalau dipuji maka dipuji. Au nasyatuhu indal madhi wa kasaru indaz zammi. Au itqanul amal haitsu yarahu an-nas wa tasahuluhu haitsu la yarahu an-nas. Atau dia memantapkan amal ketika dilihat oleh orang dan dia sembarangan beramal bila orang kada melihat. Nah, ini masalah amalnya. Ini kalau rajinnya sama aja, ada orang enggak, kada ada orang enggak, sama pada rajin. Cuma kalau orang ada nya mantap amalnya. Kalau kada ada orang sembarangan. Tasahul artinya. Sembayangnya sembarangan, membaca surah ayatnya sembarangan. Ini kada ada orang mendengari. Jadi kalau didengar orang, nah lalunya mantap, bacaannya mantap. Gerak-geriknya mantap. Nah, ini sudah ada alamat riya masuk dalam ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya adalah riya. Jadi riya itu semacam syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang ini secara zahir dia ibadah, secara zahir dia menyembah Allah, tetapi hatinya bukan menuju kepada Allah. Hatinya bukan menuju kepada Allah, hatinya menuju kepada makhluk, mengharapkan pujian, pemberian, penghormatan dari mereka. Walaupun zahirnya dia beribadah kepada Allah. Nah, ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Tidak menerima Allah azza wa jalla satu amalan yang pada amalan itu ada seberat zarrah daripada riya. Kita beribadah itu ada sedikit ya bercampur riya itu Allah kada menerima ibadah itu, kada diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu masalah, kita beramal tapi bisa riya. Mana baiknya dengan kita kada beramal? Kalau aku menyumbang, kalau aku ini melakukan ibadah, aku ada riyanya. Tapi kalau aku kada melakukan ibadah, ya kada apa-apa, kada ada yang diriyakan. Nah, Imam Ghazali menjawab pertanyaan ini dengan jawaban bahwa beramallah seria-rianya.
sambil berusaha sedikit demi sedikit membuangi, menghilangkan riya itu. Karena kalau kita kada beramal, itulah tujuan daripada iblis kepada kita. Itu iblis, iblis beramal tapi riya, kada dapat pahala, rugi, disiksa di akhirat. Kalau kamu kada beramal, aman, kada dan riya akan apa? Itu godaan iblis. Nah, godaan iblis itu mesti dilawan. Biar beribadah, biar riya kada apa-apa. Tapi sambil diobati, sambil diperbaiki. Pasti Allah akan menolong kalau kita bujur-bujur hendak menghilangkan riya pada diri kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matah fa arafaha qala fama amilta fiha. Bahwa awal manusia yang diputuskan atasnya pada hari kiamat seseorang yang mati syahid, didatangkan dengannya, Allah perkenalkan kepada dia nikmat Allah, maka dia pun kenal nikmat Allah. Allah berfirman, apa yang kau lakukan pada nikmat yang kuberikan kepada engkau itu? Engkau ya Tuhan, kuberi kekayaan, engkau kuberi kesehatan, kuberi kekuatan, kemampuan. Untuk apa kau gunakan itu semuanya? Kalau dia menjawab, qataltu fik, nikmat-nikmat yang ada pada hamba yang kau berikan itu hamba gunakan ya Allah untuk berjihad, berperang melawan orang kafir. Qataltu fik, berjuang berjihad ulun pik pada jalan engkau. Hatta ustushhidtu, sehingga gugur syahid. Qal, Allah menjawab, kadzabta, ujar Tuhan, engkau berbohong, engkau berdusta. Engkau mengatakan bahwa nikmat engkau gunakan untuk jihad, engkau gunakan nikmat untuk berperang melawan orang kafir sampai engkau mati syahid. Itu engkau berdusta. Walakinnaka, tetapi engkau qatalta, engkau berperang, liyuqal, agar dikatakan jariun, engkau orang yang pemberani. Fakat kil, dan sudah dikatakan orang, engkau sudah mendapatkan apa yang kau mau, bahwa engkau dikatakan pemberani, engkau dikatakan pahlawan Islam, engkau dikatakan macam-macam. Itu yang kamu harap, itu yang kamu maksud dengan berperangnya engkau, dan itu sudah engkau dapatkan dalam dunia. Summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya orang ini diperintahkan Allah ditarik dengan wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kalau kita beribadah kepada Allah tetapi tujuan kita adalah bukan Allah, nah itu ditolak oleh Allah. Ditolak. Bukan hanya ditolak, tetapi kita disiksa oleh Allah dengan siksa api neraka. Demikian pula orang-orang dipanggil lagi dalam lanjutan hadis itu, orang-orang yang punya kekayaan. Allah tanya, engkau banyak kuberikan nikmat, engkau banyak kuberikan kekayaan, untuk apa? Dia jawab, hamba sosialkan untuk jalan engkau. Hamba membangun masjid, hamba bikin sekolahan, hamba bikin rumah sakit, hamba bikin jembatan. Ujar Tuhan, apa kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan semua itu adalah untuk disebut orang bahwa engkau pemurah. Engkau lakukan itu agar disebut orang engkau pemurah, dan itu sudah disebutkan orang di dalam dunia. Engkau dianggap pemurah, engkau dianggap orang yang sosial, sudah engkau dapatkan. Nah, sekarang tinggal azab neraka yang menunggu engkau. Nah, ini risikonya orang yang beribadah dengan riya tanpa ada usaha untuk menghilangkan riya itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dengan riya, tapi kita selalu berusaha untuk menghilangkan riyanya itu, walaupun saat ini belum bisa sepenuhnya hilang riya itu dalam hati kita. Kita sudah belajar, sudah tahu riya itu ini itu, sudah tahu. Setiap kali kita beribadah ada riyanya. Tapi kita sudah berusaha untuk mengendalikan riya ini jangan sampai terlalu banyak masuk. Nah, sedikit demi sedikit kita buang riyanya. Akhirnya beribadah kepada Allah kada ada lagi riyanya. Nah, orang yang macam ini itu akan dipertimbangkan oleh Allah ibadahnya. Kada tentu ditolak oleh Allah. Kada tentu ditolak. Karena dia beribadah walaupun riya, tapi dia berusaha untuk membuang riyanya itu. Walaupun sekarang belum berhasil membuang riyanya itu. Nah, orang yang berusaha demikian, ini orang dapat pertimbangan daripada Allah. Lain hal dengan orang yang beribadah tapi riya dan kada berusaha untuk menghilangkan riyanya. Nah, ini sudah ditolak oleh Allah dan akan disiksa kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, al-ikhlas an ta'budallah limtithali amrih wabtigha'i mardatih. Menurut sebahagian ulama, ikhlas itu engkau beribadah kepada Allah menjunjung perintah. Setiap kali kita beribadah itu dalam hati kita ini menjunjung perintah. Karena Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Jadi kita berzikir, kita bersalawat, kita menuntut ilmu, kita melakukan ibadah apapun, dalam hati kita ini menjunjung perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu ikhlasnya. Kita baca Quran, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita baca surah Waqiah, pagi sore malam hari baca Waqiah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita sembahyang duha, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, bila macam itu niat dalam hati kita, itu ikhlas. Dan seluruh dunia ini akan masuk di dalamnya. Walaupun tanpa kita kehendaki, tanpa kita kasat di dalam hati kita. Nah, orang beribadah karena menjunjung perintah Allah dan dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itu aja yang beribadah. Itu secara otomatis akan datang pujian-pujian manusia kepada kita. Padahal kita kadang mengharapkan pujian itu. Kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan pujian manusia, belum tentu pujian datang kepada kita. Belum tentu. Dari Allah sudah ditolak. Dan kita harapkan pujian manusia, belum tentu. Nah, orang yang membaca amaliyah-amaliyah dengan tujuan amaliyah ini rezeki akan datang berlimpah ruah. Amalkan itu, belum tentu rezeki datang berlimpah ruah. Tapi kalau kita mengamalkan amalan itu karena menjunjung perintah Allah dan yang kita harapkan keridhaan dari Allah, maka rezeki ini akan digiring oleh Allah kepada kita. Kenapa? Sebabnya karena kita sudah menuju yang puncak. Kita kadang menuju yang rendah. Kalau kita menuju yang puncak, maka yang rendah akan ikut kepada kita. Nah, jadi kita biasakan kita sembahyang, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, baca salawat, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, sembahyang apapun, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, hendak bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya. Nah, maka semua yang duniawi akan masuk di dalamnya. Rezekinya akan murah, dia akan dihormati orang, dia akan disimpati oleh orang, dia akan dimuliakan oleh orang. Walaupun itu semua kada ada sedikit pun dalam hatinya menghendaki itu. Asalkan waktu beribadah itu menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Titik, ingat situ.
Dan ini orang masuk surga, walaupun dia kadang mengharapkan surga. Dan orang ini akan selamat dari neraka, walaupun dia waktu beribadah tidak ada dalam hatinya supaya lepas dari neraka. Nya sembahyang, nya puasa, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah, ini orang pasti ke surga. Ini orang pasti terhindar daripada neraka. Nah, karena yang dituju itu sudah yang paling tinggi, mardhatillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasakan yang demikian akan jadi kebiasaan. Kita bersedekah dulunya hati ada macam-macam, sudah kita ganti sedekah menjunjung perintah Allah, mengharapkan hanya keridaan Allah. Kita baca Quran dulunya macam-macam dalam hatinya, hendak itu hendak ini, sekarang ganti baca Quran karena Allah, mengharapkan keridaan Allah. Dulu baca Waqiah mudahan rezeki datang berlimpah ruah, ganti baca Waqiah tiap hari 5 kali sehari kah? Tujuannya apa? Menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Otomatis rezeki akan digiring kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah menjadi sesuatu kenyataan. Setiap kita beribadah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah, maka segala sesuatu baik dunia atau akhirat akan masuk di dalam mardhatillah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada ada lagi kita beribadah itu misalnya sembahyang ini tujuannya ini, kada ada lagi. Ini jangan dipaham doa. Nah, doa itu lain lagi. Doa itu minta lawan Tuhan, ya Allah berikan hamba kesehatan, berikan hamba murah rezeki, berikan hamba, itu lain lagi. Itu berdoa minta lawan Tuhan. Itu boleh-boleh aja dan disuruh. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau ridha Engkau, hamba minta kepada Engkau surga Engkau. Kalau minta lawan Tuhan boleh aja itu. Tapi kalau kita kada minta lawan Tuhan, cuma amalkan satu amalan, sembahyang, puasa, nak mengharapkan murah rezeki, nah itu yang salah, yang kurang patut, kurang pas itu. Kalau kita puasa, puasalah karena Allah, mengharapkan keridaan Allah. Sembahyanglah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Nah, lain berdoa, lah karena berdoa minta lawan Tuhan sesuatu lain kisahnya. Itu kada apa-apa, kada termasuk riya. Kalau misalnya beliau bandar, kalau ada berdoa lagi ya, nah itu salah paham itu orangnya, salah paham tuh. Kita sembahyang hajat lawan Tuhan, minta kepada Tuhan agar diberi ini, itu memang kita minta itu. Yang dimaksud ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah, sembahyang, puasa, misalnya apa, mengharapkan, nah hanya satu keridaan Allah. Maka yang lain akan masuk di dalamnya itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-159. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim